Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 12 akuntansi? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua sehat walafiat, diberi kemudahan untuk pembelajaran setiap harinya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita membacakan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran PKK. Kita lanjutkan ini hari pembelajaran kita ya. Dari mulai bab 3 kita sudah bab 3 ini ya. Jadi Ibu ulang dulu. Di dalam bab 3 ini kan kemarin itu pembelajaran kita yaitu masuk administrasi dalam pengelolaan usaha. Di dalam pengelolaan usaha itu kan terbagi dua, yaitu ada administrasi usaha dan manajemen dokumen usaha. Jadi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya itu administrasi usaha. Mempelajari apa saja waktu itu administrasi usaha? Yang pertama itu kan kita membahas pengertian administrasi usaha, ciri-ciri administrasi, fungsi administrasi, maksud dan tujuan administrasi, ruang lingkup administrasi, dan aspek administrasi dalam pengelolaan usaha. Jadi pada hari ini kita masuk ke bagian administrasi pengelolaan usaha di dalam manajemen dokumen usaha. Ya, yang perlu kita pelajari hari ini yaitu lalu bagaimana cara memanajemen dokumen usaha tersebut. Ya, yang ada buku silahkan. Kita kan ada buku kan, silahkan buka bukunya halaman buka bukunya halaman 88 bagian B, yaitu manajemen dokumen usaha. Nampak kan? Udah halaman 88. Lalu bagaimana cara memanajemen dokumen usaha tersebut? Perhatikan. Yang pertama yaitu kita memahami dulu apa itu yang namanya dokumen. Jadi nama lain dokumen itu adalah warkat. Warkat yang berasal dari bahasa Inggris dan Belanda, yaitu dokumen. Artinya sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai keterangan atau bukti. Itulah pengertian daripada yang namanya dokumen. Dokumen sama warkat sama ya. Kalau warkat itu dalam bahasa Inggris dan Belandanya dokumen. Lalu pengertiannya tadi ulang. Nama lain dari warkat yang berasal dari bahasa Inggris ya dan Belanda, dokumen itu artinya sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai keterangan atau bukti. Dalam bidang usaha, dokumen memiliki jumlah yang banyak sehingga memerlukan pengelolaan dan pengaturan yang tepat dalam menyimpan agar mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan di kemudian hari. Itu adalah pengertian daripada arti dokumen. Penggolongan dokumen usaha. Penggolongan dokumen usaha itu ada 4. Ada yang disebut sebagai warkat biasa, dokumen yang tidak penting atau non-esensial, dokumen penting, dokumen sangat penting. Kalau sangat penting disebut sebagai yaitu dokumen atau vital ya. Kita masuk ke pengertian daripada yang namanya warkat biasa. Jadi penggolongan dokumen usaha yang pertama warkat biasa itu merupakan sebuah dokumen yang awalnya memiliki nilai nilai atau kegunaan penting.
tetapi akhirnya menjadi tidak berguna. Misalnya surat lamaran, itu namanya warkat biasa. Memang awalnya itu memiliki nilai atau kegunaan penting, tetapi akhirnya menjadi tidak berguna. Misalnya, yaitu tadi contohnya surat lamaran, itu warkat biasa. Masuk ke yang namanya dokumen yang tidak penting atau non-esensial. Apa itu? Ya, dokumen yang memiliki nilai kegunaan hanya sementara. Itu dokumen yang tidak penting. Dokumen ini dapat diganti dan secara berkala dapat dimusnahkan. Itu namanya dokumen yang tidak penting atau non-esensial. Dokumen penting. Yang dikatakan dengan dokumen penting itu jenis dokumen yang memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang dan memiliki nilai guna besar, serta sangat membantu dalam kelancaran suatu kegiatan organisasi. Jadi, dokumen itu harus disimpan dalam jangka waktu lama. Itulah pengertian daripada dokumen penting. Terakhir, ada yang disebut sebagai dokumen sangat penting, yaitu vital. Dokumen yang memiliki nilai ilmiah dan sejarah yang dapat dijadikan sebagai alat pengingat selama-lamanya. Itu namanya dokumen sangat penting. Udah paham kan? Jadi penggolongan dokumen usaha ada 4. Ada warkat biasa, dokumen yang tidak penting atau non-esensial, ada dokumen penting, dan ada dokumen sangat penting. Ini ada sistem penataan dokumen. Sistem penataan dokumen itu yang pertama, penataan dokumen dengan sistem nomor. Kalau nomor itu jelas 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Itu penataan dokumen dengan sistem nomor. Yang kedua, ada penataan dokumen dengan sistem tanggal atau kronologis. Tanggal 1 Maret, 2 Maret, 3 Maret, atau 1 Januari, ya, 30 Januari, 2 Maret, ya kan? Itu adalah menurut penataan dokumen dengan sistem tanggal atau disebut sebagai sistem kronologis. Lalu ada yang namanya penataan dokumen yaitu dengan sistem abjad. Abjad itu misalnya A, B, C, D, sampai Z. Itulah penataan dokumen dengan sistem abjad. Lalu ada penataan dokumen dengan sistem subjek atau pokok masalah. Yaitu masalahnya yaitu misalnya tandanya melalui rambu-rambu atau simbol. Itu adalah penataan dokumen dengan sistem atau subjeknya. Pokok masalahnya apa? Misalnya rambu dilarang untuk berhenti atau dilarang parkir. Itu contoh dari penataan dokumen dengan sistem subjeknya. Kalau dia subjeknya adalah peraturan lalu lintas. Lalu ada yang namanya sistem penataan dokumen melalui namanya sistem wilayah. Wilayah itu bisa terlihat dari peta, ya kan? Sekarang ada yang namanya istilahnya dari wilayah kita melihat mau kemana kita menuju, kita bisa melihat aplikasi dari Google Map, ya kan? Itu suatu dokumen yang namanya penataan dokumen dengan sistem wilayah. Lalu masuk ke tata cara pengelolaan dokumen atau surat. Tata cara pengelolaan dokumen atau surat. Prosedur penanganan jika ada surat masuk. Ya, itu ada beberapa prosedur penanganan jika ada surat masuk. Yang pertama, tata cara yang pertama itu kita harus adanya penerimaan. Sesudah kita terima, kita melakukan yang namanya penyortiran. Setelah melakukan penyortiran, masuk ke
pembukuan atau bagian dokumen atau surat. Lalu dari surat kita langsung masuk ke pencatatan, pengarahan dan penerusan. Masuk ke selanjutnya itu menyampaikan surat, lalu menyimpan berkas untuk diarsipkan sebagai surat masuk. Ya kan? Ngerti kan? Itulah cara pengelolaan dokumen atau surat. Untuk prosedur penanganan jika ada surat keluar, ini kan tadi surat masuk. Kalau surat yang keluar itu pembuatan konsep surat. Sesudah kita buat, kita melakukan yang namanya persetujuan konsep surat. Lalu mengandalkan surat, mengagendakan surat, ya. Pertama tadi kita sudah buat, kita minta persetujuan konsep suratnya, baru kita agendakan suratnya, baru mengetikkan konsep surat. Setelah itu pemeriksaan konsep, lalu adanya penandatanganan surat atau pemberian cap stempel. Barulah surat itu kita kirim untuk keluar. Kan? Gampang kan? Inilah tata cara pengelolaan dokumen ataupun surat. Ada jika prosedur penanganan jika surat itu masuk, ada bagian jika surat itu keluar. Oke, sampai hari ini ya. Pertemuan kita sampai di sini dulu ya hari ini. Maksudnya, jadi pembelajaran kita sudah sampai dengan batas terakhir yaitu bab 3. Ya, materinya semua sudah Ibu jelaskan. Jadi kalian tinggal membaca bukunya kembali. Ini adalah rangkuman dari semua yang ada di buku. Ya. Jadi sudah Ibu jelaskan yang penting-pentingnya, kalian harus pahami semuanya. Ya, nanti Ibu ada mengasih soal atau kuis seperti biasa. Jangan tidak dikerjakan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.